Nama saya Renaldi Arsya Panggabean, bisa dipanggil Reza. Organisasi abang ini apa? Ini ya, organisasinya pemerintahan mahasiswa Fakultas Psikologi. Dan jabatannya bang? Jabatannya sebagai Gubernur FEMA, Gubernur Pemerintahan Mahasiswa. Dalam menerapkan gaya kepemimpinan tersebut, apakah itu bisa diterapkan dalam organisasi itu? Oke, mungkin indikator keberhasilan yang menurut saya yang bisa menjadi bahan saya untuk mengukur keberhasilan sistem gaya kepemimpinan saya, bagaimana mereka bersikap di saat mereka nih melakukan sesuatu di luar batasan dari apa yang saya lakukan. Itu mungkin menjadi hal yang melanggar ya, ataupun menjadi suatu indikator kegagalan dari saya yang melakukan gaya kepemimpinan karismatik tadi. Dari saat saya tidak mendengarkan pendapat ataupun merasa mereka tertutup untuk bersuara di fakultas, situ berarti saya gagal untuk melakukan gaya kepemimpinan demokrasi tadi. Tapi hal itu tidak terjadi sama sekali saat ini. Jadi mereka berpendapat, mereka bisa melakukan kegiatan ataupun program kerja yang sesuai dengan kemauan mereka, sesuai dengan apa yang mereka rangkai. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan itu diambil dari pendapat dari pengurus saya sendiri gitu. Contoh nih, kita melakukan pengabdian masyarakat ke panti jompo kemarin. Nah, itu satu hal yang merupakan pendapat dari anggota saya sendiri sebenarnya. Dan saya langsung mengambil keputusan bahwa itu yang terbaik. Dan alhamdulillahnya sekarang itu terlaksana. Sudah beberapa bulan kemarin terlaksana dengan lancar, dan itu berdampak juga bagi orang tua atau lansia yang ada di sana. Jadi indikator keberhasilan saya di saat anggota saya melakukan apa-apa yang ingin saya, yang jadi dasar dari gaya kepemimpinan tersebut. Dan bagaimana cara abang manajemenkan tugas setiap anggota kelompok dalam organisasi? Oke, untuk manajemennya, jadi saya memiliki 8 departemen saat ini. Nah, saya memiliki beberapa program unggulan yang sudah dibagikan ke beberapa departemen tersebut. Gitu. Di beberapa itu mungkin hanya satu untuk setiap departemen, dan yang lainnya merupakan hak dari teman-teman itu untuk bersuara apa yang akan mereka lakukan di departemen itu gitu. Dan ya walaupun akhirnya akan saya yang akan mengambil keputusan itu dilakukan atau tidak. Nah, jadi manajemennya begitu, saya berikan hak mereka untuk melakukan apa yang mereka rasa itu yang terbaik gitu. Tapi samping itu saya melakukan kontrol juga dan memberikan saran ataupun suatu program kerja unggulan yang harus dilaksanakan sebagaimana mereka sebagai anggota saya. Itu untuk manajemen lainnya mungkin di apa ya? Di manajemen kegiatan. Jadi di setiap kegiatan apa yang teman-teman lakukan di pemerintahan mahasiswa itu saya harus hadiri. Saya harus mengkontrol apa yang menjadi masalah ataupun apa yang menjadi perbaikan evaluasi ke depannya. Ini bang, kan ada konflik pasti dalam sebuah organisasi yang dipimpin. Bagaimana cara bang dalam mengatasi konflik di antara anggota tim abang, dan bagaimana itu bisa mencerminkan gaya kepemimpinan yang abang pilih tadi, seperti gaya kepemimpinan demokrasi ya seterusnya. Ya. Mungkin sama yang tadi. Jadi akan mengambil dulu, mendengar dulu apa yang menjadi pendapat masing-masing. Jika konflik itu terjadi, mendengarkan semua apa yang ingin disampaikan teman-teman atau disampaikan mereka.
didengarkan dulu, terima semuanya, baru diseleksi lagi. Dan harus dipahamkan juga, nanti akan ada beberapa orang yang memberikan pendapat yang berbeda, A, B, C, D, E. Nah, si A harus bisa paham dengan apa pendapat si E. Si E juga demikian dengan si B, si C. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwa pendapat dia pendapat dia yang harus benar. Tapi dia juga harus mendengar pendapat orang lain dan harus dipahami juga apa arti dari pendapat tersebut. Jangan sampai menyampaikan sesuatu tanpa mendengarkan orang lain. Itu harus dipahamkan. Sama seperti gaya kepemimpinan yang saya katakan tadi, kami karismatik. Nah, saya juga harus menjadi orang yang paling menengah di sana, harus menjadi paling penyabar di sana. Jadi di saat mereka melihat saya bisa mendengarkan semuanya, ya secara otomatis anggota-anggota saya akan berperilaku demikian. Mereka juga harus bisa mengambil cermin dari diri saya bahwa saya mendengarkan kalian semua loh. Masa kalian nggak mendengarkan teman-teman kalian? Nah, jadi kalau memang satu prinsip kerendahan hati sudah dapat gitu, di antara semua teman-teman itu sudah mendapatkan titik rendah hati tersebut, ya secara otomatis masalah itu akan lebih ringan untuk ditengahi. Ya saya sebagai pimpinan akan mengambil keputusan, harus ambil keputusan tegas ya tersebut, walaupun bakal ada, kita tidak kemungkinan bakal ada yang tidak terima dengan keputusan. Itu hal yang wajar. Nah, terakhir nih Bang, kesimpulan nih dari kan tadi Abang memilih gaya kepemimpinan demokratis dan karismatik. Nah, menurut Abang dari kedua gaya kepemimpinan tersebut, pengaruhnya bagi Abang yang paling besar itu apa? Oke, untuk pengaruh kepada diri saya ya, pribadi. Oke, jadi di sini saya cara pandang saya untuk suatu kelompok itu lebih besar. Jadi ada satu teori tentang helikopter view, di mana saya bisa menjangkau lebih besar lagi sudut pandang antar di dalam suatu kelompok. Jadi di saat ada konflik yang terjadi, saya tidak merasa itu menjadi konflik yang besar lagi. Kenapa? Karena saya bisa memandang itu lebih jauh. Di saat ini bermasalah dengan si ini, saya bukan memandang tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, tapi saya memandang bagaimana agar masalah ini menjadi pembelajaran untuk mereka berdua. Karena saya tahu masalah ini akan selesai. Gitu. Jadi di saat beberapa orang berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, saya sudah berpikir lebih jauh lagi dari sana. Berpikir bagaimana agar masalah ini menjadi pembelajaran bagi mereka berdua. Jadi untuk diri saya pribadi, di saat saya sudah bisa menerapkan gaya kepemimpinan tersebut, saya bisa berpikir lebih besar. Dan bagaimana saya bisa berpikir lebih besar itu akan mempengaruhi saya untuk bisa memimpin suatu kelompok yang lebih besar lagi dari ini. Dan bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih, pertanyaan kami sudah terjawab semuanya. Terima kasih juga udah mengizinkan kami meluangkan waktunya gitu ya. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara tersebut adalah bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh abang kita, Abang Renal selaku Gubernur PEMA Fakultas Psikologi USU adalah gaya kepemimpinan demokratis dan karismatik. Nah, di mana gaya kepemimpinan demokrasi ini dipilih karena menurutnya setiap anggota berhak berpendapat atas keputusan bersama dalam organisasi. Lalu yang kedua, gaya kepemimpinan karismatik dipilih karena menurutnya bagaimana seorang anggota bersikap itu merupakan cerminan dari bagaimana pemimpinnya tersebut bersikap. Dengan kata lain, abang ini ingin menjadi contoh bagi anggota-anggotanya. Nah, lalu cara yang digunakan oleh Abang Renal dalam menentukan indikator keberhasilan dari gaya kepemimpinan ini yaitu dengan cara memperhatikan bagaimana anggotanya berlaku. Jikalau anggotanya berlaku baik dan mau terbuka dalam memberikan pendapat, maka ia akan merasa bahwa ia telah berhasil. Begitupun juga jikalau anggotanya berlaku salah atau tidak terbuka dalam memberikan pendapat, maka abang ini akan seperti merasa gagal. Nah, dalam manajemen organisasi,
Cara kerja dari gaya kepemimpinan yang diterapkan ini adalah dengan cara membuat 8 departemen sebagai tempat anggota dalam menuangkan ide atau pendapat yang dimiliki. Jikalau ada penggelaran acara, maka semua akan diatur sehingga tidak bertabrakan dengan proses perkuliahan. Nah, terakhir ada nih satu kalimat pegangan yang dapat kita ambil dari Gubernur Pema Fakultas Psikologi USU ini, yaitu setiap kita adalah seorang pemimpin. Jadi apa yang kita lakukan harus bisa menjadi cerminan atau hal yang lebih baik daripada orang lain. Sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih.